Sekali lagi ini tradisi baru. Dulu zaman saya kecil, zaman kita kecil tidak ada kegiatan seperti ini. Kalau Maulid Nabi Isra Mi'raj sudah sejak dulu. Semenjak sebelum kita lahir sudah ada ya Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Satu Muharram belakangan, tapi Tarikh Ramadan lebih belakangan lagi. Ini tentu tradisi yang baik yang patut kita pertahankan. Ya, jangan dipersoalkan secara syariat. Sebab ada masyarakat baru tumbuh, baru kenal agama, sering rada kenceng-kenceng dalam urusan beragama ya. Gampang menyebut katanya ini bid'ah, gak ada contohnya gitu ya. Tentu tidak harus ada contoh dari Nabi, asal apa yang dilakukan tidak punya pertentangan dengan hukum syariah. Sepanjang tradisi yang ada pada sebuah masyarakat tidak ada pertentangan dengan syariah, silakan dilakukan, tidak ada masalah. Masuk kategori al-'adatul muhakkamah, sebuah tradisi manakala tradisi itu tidak ada pertentangan dengan urusan-urusan pokok keagamaan, maka muhakkamah itu menjadi hukum yang diperbolehkan. Hadirin sekalian, tentu saja di masa lalu penyambutan Ramadan juga sebetulnya ada. Hanya saja dilakukan secara sendiri-sendiri, dilakukan dalam prosesi yang tidak bersama-sama. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita untuk rindu datangnya bulan suci Ramadan. Karena ternyata pada saat 1 Rajab tiba, Rasul mengajarkan doa kepada para sahabatnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami ya di bulan Rajab, wa Sya'ban juga berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikan kami ke bulan agung namanya bulan suci Ramadan. Itu doa. Berarti kalau ada doa seperti itu, ya ada kerinduan yang dibangun di masyarakat Muslim saat itu untuk rindu akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pengejawantahannya pada hari ini di Indonesia di banyak tempat alhamdulillah ada acara Tarikh Ramadan, kumpul-kumpul masyarakat untuk bincangkan, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini tentu sangat baik. Ada sekali yang Allah muliakan, segala urusan itu akan menjadi lebih sukses manakala dipersiapkan sejak awal. Ya, tidak ada kesuksesan dalam hal apapun, dalam ibadah maupun di luar ibadah kepada Allah, atau dalam urusan ibadah mahdoh maupun dalam urusan-urusan umum dalam kehidupan. Tentu sukses itu pasti dipersiapkan dengan baik. Untuk sebuah acara di masjid ini, mungkin acara hari ini malam ini pasti ada persiapan kan? Mustahil tidak ada persiapan, pasti ada rapat-rapat kecil dengan ya di antara para pengurus masjid. Kalau mau Maulid Nabi pasti ada panitianya. Kalau hari-hari besar Islam pasti ada panitianya. Panitia itu menyiapkan kan? Untuk 17 Agustusan juga pasti ada panitianya. Untuk 1 hari rapatnya bisa berkali-kali. Ya, rapatnya itu bisa 2 bulan sebelumnya dan berkali-kali rapatnya untuk sebuah acara yang berlangsung satu hari. Nah, tentu kalau urusan biasa-biasa saja perlu persiapan, maka apatah lagi ini urusan agung, urusan yang sangat mulia terkait dengan datangnya bulan agung, bulan suci Ramadan yang datang kepada kita sebagai anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kata Rasulullah, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftarada alaikum siyam." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut mewajibkan atas kalian berpuasa sebulan penuh. Jadi puasa diharuskan, diwajibkan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Bisa 7
29 hari, bisa 30 hari. Karena bulan jumlah hari dalam bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29 insya Allah 30 hari. Salah kalau Ramadan dilaksanakan 28 hari. Sama salahnya juga getol teuing kalau 31 hari. Gitu ya, getol teuing satu kali lagi, sekali lagi tambah jadi 31 hari. Itu terlalu getol dan salah karena tanggal 31-nya harus lebaran karena sudah masuk tanggal 1 Syawal dan wajib untuk berbuka dan haram untuk berpuasa pada tanggal 1 Syawal tersebut. Ya, tanggal 1 Syawal diharamkan berpuasa karena dia adalah hari makan dan minum. Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan setelah kita selama sebulan penuh melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Lanjut sekalian, kemudian istimewanya apa? Istimewanya banyak. Di antaranya adalah dia istimewa karena disebut dalam hadis di pidato Nabi tadi, kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan puasa juga, di bulan Ramadan juga ditutup pintu-pintu api neraka. Pintu surga dibuka, pintu neraka betul ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu keistimewaannya. Lebih istimewa lagi ternyata ada yang unik juga. Wa tuqallu fihi syayatin. Setan pun dirantai dan dibelenggu. Itu uniknya. Jadi kalau masa ketakutan sama setan, tidak ada alasan takut setan di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana setan dirantai seluruhnya. Ya, apa itu kiasan? Bukan kiasan. Sama sekali hadis ini tidak menggambarkan kiasan. Jadi benar-benar dirantai setan. Setan tersebut, iblis setan dirantai seluruhnya. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan-bulan biasa dorongan untuk berbuat buruk, berbuat maksiat itu datang dari setan dan datang dari hawa nafsu, maka pada saat bulan suci Ramadan datangnya dari hawa nafsu saja, setannya istirahat. Dengan demikian kita lebih memungkinkan, lebih ringan untuk berbuat kebajikan, berbuat ketaatan, berbuat amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaannya. Dan kemudian istimewa yang lain adalah fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tentu ini bahasanya panjang oleh para ulama. Kapan satu malam tersebut? Satu malam tersebut memang dirahasiakan. Ya, tempatnya, keadaannya ada antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 30. Di 10 hari terakhir, al-ashrul al-awakhir, 10 hari atau 10 malam terakhir. Tentu hadirin sekalian, sengaja oleh Allah disembunyikan, dirahasiakan kapan Lailatul Qadar terjadi supaya ada kesiapan terus-menerus. Kalaupun ada rambu-rambunya di malam-malam ganjil. Malam ganjil juga dibikin lagi rambu-rambu yang lain. Kebanyakan antara tanggal 25, tanggal 27, 29. Di beberapa lagi kebanyakan tanggal 27. Gitu kan? Tapi persoalannya seringkali kan ada beda penanggalan tuh. Muhammadiyah sudah 27, kita baru 26 kan gitu. Jadi akhirnya tiap malam itu ganjil genap juga di saat yang sama. Genap ganjil saat yang sama. Akhirnya insya Allah tiap malam kita jaga Lailatul Qadar. Itulah hikmahnya, ada perbedaan penanggalan. Ternyata ketika kita ganjil orang lain genap, orang lain genap kita ganjil. Khawatir yang benar yang orang lain kan, karena istihad sifatnya. Oleh itu akhirnya tiap malam kita berjaga-jaga malam Lailatul Qadar. Kita hadirin sekalian, itu gambaran keistimewaan bulan suci Ramadan. Sehingga wajar kalau kemudian kita memerlukan persiapan. Jadi sekali lagi tidak ada sebuah kesuksesan tanpa persiapan yang prima terlebih dahulu. Jadi kira-kira untuk menyukseskan bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah mari kita siapkan langkah persiapan. Langkah persiapan itu pertama, mari kita hadirkan kerinduan dalam hati kita terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Rindu banget bulan suci Ramadan akan segera datang. Begitu ya. Rindu banget bulan suci Ramadan akan segera datang. Makanya doa tadi diulang-ulang silahkan. Tanda kerinduan adalah selain tentu kerinduan luar biasa
supaya Allah menyampaikan ke bulan suci Ramadan, salah satu tandanya adalah baca doa yang biasa Rasul ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Selain itu, selain rindu dan baca doa, juga tentu ini tarhibnya rada-rada lambat ini. Kalau tarhibnya sebulan yang lalu kan masih enak, ada persiapan. Karena persiapan yang Rasul lakukan menjelang datang Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Rasul saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban, sehari puasa, sehari batal. Sehari buka, sehari puasa. Jadi selang sehari. Persis seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau puasa Nabi Daud kan dipuji Rasul, diucapkan Rasul, disebut sebagai puasa terbaik, tapi mohon maaf Rasul tidak melaksanakan. Yang melaksanakannya beberapa sahabat, Nabi tidak banyak juga, beberapa sahabat Nabi yang melaksanakan. Karena berat banget kan, bayangkan sepanjang tahun puasa Daud, selang sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, kan luar biasa. Tidak banyak orang yang kuat ya. Di masa sahabat Nabi pun ada sebagian kecil sahabat Nabi ya kuat melaksanakan puasa Daud. Dan kemudian Rasulullah membenarkan, mempersilahkan, memuji puasa Daud sebagai puasa terbaik, tapi Rasul tidak melaksanakan. Ya, tergambar kan? Kira-kira ada alasan ya, orang tidak puasa ada alasan. Rasul gitu puasa gitu ya. Meskipun Rasul memuji puasa Nabi Daud, tetapi ternyata Rasulullah di bulan Sya'ban melaksanakan puasa mirip puasa Nabi Daud, yaitu selang sehari. Jadi kalau 30 hari di bulan Sya'ban, kira-kira Rasulullah berpuasa 15 hari, kurang lebih berpuasa di bulan suci di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan. Nah ini sebagai latihan ya, tentu insya Allah wajah-wajah ibu-ibu, wajah bapak-bapak, wajah-wajah soleh semuanya ini. Amin. Ya, kalau kemarin kan amin sih tarik amin gitu kan. Sekarang juga apa yang keras kan, karena amin itu doa kan. Amin maksudnya Allahumma istajib, itu maknanya kan. Amin itu bermakna ya Allah kabulkanlah permintaan kami, itu makna amin. Allahumma istajib, jadi ya Allah kabulkanlah permintaan kami, itu makna kalimat amin ya. Ya tidak salah kalau salah juga dikeraskan ya, tarik amin, mangga silakan. Dan sekalian meskipun momentumnya mungkin momentum politiknya sudah lewat gitu ya. Nah, jadi sekali lagi melaksanakan puasa lebih banyak menjelang datang bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban sebulan menjelang Ramadan tiba. Di bulan Sya'ban pun seperti itu. Tentu ada sekalian yang wajib berpuasa hanya bulan suci Ramadan, tapi dipersilahkan untuk melaksanakan berpuasa di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Ya, minimal ya tidak jadi apa-apa tidak berpuasa ya. Yang penting Ramadan puasa seluruhnya kan begitu. Tapi kalau mau bagus banget ya. Sehari saja setiap bulan. Jangan sampai ada bulan melewati kita kemudian tidak ada puasa sehari aja. Dipersilahkan, disebut tidak juga nggak apa-apa karena pahala yang begitu besar. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan 'anil nar. Barang siapa yang puasa sehari saja puasa sunnah ya lillahi ta'ala di bulan selain bulan puasa sunnah sehari di satu bulan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kita jalan 70 tahun gitu kan, itulah jarak yang akan menjauhkan kita dari siksa api neraka gara-gara puasa sunnah luar biasa ya. Itu puasa sunnah sedahsyat itu pahalanya. Apalagi puasa wajib ya, kalau wajib tidak bisa di-compare dengan puasa sunnah, nggak bisa, karena wajib itu sangat amat besar pahalanya, tidak tertandingi oleh sunnah apapun gitu ya. Seperti sholat subuh 2 rakaat, apa bisa ditandingkan dengan sholat tahajud 11 rakaat pahalanya? Tidak. Sholat tahajud 11 rakaat di malam hari tidak bisa menandingi pahala subuh 2 rakaat. Jadi kalau urusan wajib itu lain ceritanya. Makanya wajib itu urusannya pokok banget. Kalau pokok banget sudah dilaksanakan, sudah top banget di mata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lebih top lagi tambahannya banyak kan.
karena tambahan sehari saja ternyata pahalanya dahsyat, luar biasa. Dahsyat bahasa Arab ya, dahsyat, mengagetkan, mengagumkan gitu. Bahasa kita dahsyat gitu ya. Dahsyat itu bahasa Arab dan biasa digunakan oleh orang-orang Arab termasuk Rasulullah ketika menghadapi sesuatu yang mengagetkan, menakjubkan gitu. Dahsyat pahala puasa sunnah meskipun hanya sehari di luar bulan suci Ramadan, apalagi puasa wajib di bulan suci Ramadan pahalanya lebih dahsyat lagi. Ya, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu sab'ina khalifan 'anil nar. Barang siapa yang berpuasa di luar Ramadan sehari saja, ya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari sisa api neraka sejauh perjalanan 70 tahun manusia berjalan. Gitu ya, luar biasa. Itu pahala satu hari puasa di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita bisa Senin Kamis gitu ya. Apalagi kalau kita bisa puasa ayam Maulid tanggal 13, 14, 15. Wah, dahsyat luar biasa. Itu tentu tambahan-tambahan pahala terhadap pahala wajib yang sudah dan akan dan terus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berikutnya dalam urusan persiapan ya. Tentu kita menyiapkan hal-hal yang lain, menyiapkan ilmu berpuasa ya. Saya kira tinggal dibaca di Google, sekarang ilmu berpuasa sudah sangat luas ya. Sekarang juga sedikit banyak ya, sekarang juga ilmu berpuasa hadir ini sedikit banyak. Tapi kalau mau lengkap banget tentu bahasannya harus panjang. Akan dibahas 2-3 kali pertemuan pada pengajian-pengajian berikutnya. Termasuk pengajian di bulan suci Ramadan, bahas puasa lebih mendalam lagi insyaallah. Ya, kalau mau mendalam lebih lanjut silahkan nanti cari guru yang membahas sumber puasa itu bahasanya dari Ihya Ulumuddin. Wah, lebih dahsyat lagi di situ ya. Nanti saya akan kutip beberapa catatan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin terkait dengan kesempurnaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada sekalian, satu lagi siapkan infak lebih banyak supaya kita bisa berinfak lebih banyak di bulan suci Ramadan. Ya, itu persiapan infak. Niatkan kita ingin berinfak melebihi infak di luar bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena infak di bulan suci Ramadan wah luar biasa, pahalanya berlipat dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu di masa lalu perhitungan untung itu di bulan Ramadan. Kalau sekarang kan hitung untung menjelang Desember ya. Desember tutup buku 31 Desember kan begitu, atau 25 Desember tutup buku ya, atau persiapan tutup buku 31 Desember tutup buku beneran kan begitu. Ya, minimal saya pernah ingat begitu saat jadi gubernur ya, 25 nggak boleh ada uang keluar lagi, 31 tutup kan begitu. Ya, tapi di masa lalu saat kaum muslimin memimpin dunia, ternyata kebiasaan masyarakat muslim, para pengusahanya khususnya, kalau tutup buku di bulan suci Ramadan supaya zakat dari dikeluarkan di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan. Dengan demikian pahala zakatnya melebihi pahala zakat yang dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan. Begitu ya. Itu persiapan kira-kira seperti itu. Yang kedua tentu kebaikan Ramadan kita selain persiapannya bagus, yang kedua adalah pelaksanaannya bagus. Yang pertama husnul i'dad, persiapannya baik. Yang kedua husnul ada, pelaksanaan yang baik. Kan begitu kan? Supaya berhasil maka dibuat strategi dulu, perencanaan. Nah, perencanaan akan bagus karena pelaksanaannya juga bagus. Maka langkah yang kedua adalah mari kita lakukan husnul adab, melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pertama kata Rasulullah, Ramadan itu tentu urusan ubudiyah kepada Allah. Maka yang pertama kali yang harus dirawat oleh kita ketika melaksanakan Ramadan adalah perbaiki niat kita, kokohkan niat kita bahwa kita akan melaksanakan puasa Ramadan lillahi ta'ala. Itu ya. Jadi jangan ada kalimat mengapa kita puasa lillahi ta'ala. Mengapa kita begini lillahi ta'ala? Hikmah nama atau kudu pakai hikmah. Kan begitu kan? Ubudiyah kepada Allah itu enggak usah ngitung hikmah. Pokoknya puasa begitulah kata Allah Rasulnya. Berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan. Tadi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu suruhan Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu kemudian puasakan, laksanakan.
sebagaimana ketentuan yang dirinci dalam hadis-hadis Nabi kepada kita, yaitu mengosongkan perut kita dari makan minum hubungan seksual di siang hari menjelang dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Itulah puasa lillahi ta'ala. Hikmahnya apa? Gak usah pakai hikmah terlebih dahulu. Hikmahnya ada. Nah, hikmah itu menambah keyakinan, kekokohan ibadah kita kepada Allah. Ibadah kepada Allah bukan karena hikmah sama sekali. Ya, bahwa kemudian ada hikmahnya akibat beribadah. Hikmah itu penambah kekokohan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya yang mengokohkan ibadah kepada Allah. Tapi ingat, ibadah bukan karena hikmah, tapi ada hikmahnya. Tapi ibadah bukan karena hikmah, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah sumutasihu. Puasalah, kalian akan menjadi sehat. Ya. Jadi para dokter ahli di dunia hari ini menyimpulkan bahwa tidak ada detox, tidak ada proses untuk mencuci perut kita dari racun-racun yang masuk lewat makan dan minum. Kita makan, minum, kemudian ada racunnya kan? Ya, kita makan nasinya pakai pestisida, nasinya pakai obat pestisida, obat hama dan lain-lain, tentu masuk ke unsur nasi kan? Atau makan sayur sehat luar biasa, brokoli tapi disemprot menjelang dimakan, kan racun juga masuk kan gitu. Nah hadirin sekalian, racun lama-lama akan menjadi racun yang berbahaya, tapi ada mekanisme ilahiyah yang disampaikan kepada kita. Ternyata Ramadan, cara berpuasa adalah cara detox yang terbaik untuk menyucikan racun-racun masuk ke tubuh kita selama sebelum bulan suci Ramadan tiba. Oleh karena itu, usahakan sedemikian rupa konsumsi makanan yang paling sehat di bulan Ramadan. Jangan sampai detox yang berlangsung dari terbit fajar sampai terbenam matahari dibatalkan ketika kita buka puasa. Gitu kan? Detox itu, racun itu biasanya masuk lewat gula, gitu ya. Racun itu masuk biasanya lewat tepung. Racun itu masuk biasanya lewat minyak jalan terang, goreng-gorengan, gitu kan? Ya, masuk tuh. Nah, tentu ketika bulan suci Ramadan tiba, ketika buka, ya hindari goreng-gorengan, bala-bala dan lain-lain. Itu masalah. Kan mau sehat. Jangan sampai proses detox yang sudah terjadi dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dibatalkan lewat bala-bala, itu bersama-sama. Ya, tadi saya berkomentar, ini makanan sehat malam ini gitu. Kulup-kuluban gitu, ini sehat nih. Kulup sambal, kulup jauh, kulup kacang, kulup bolen, sehat banget ini. Mudah-mudahan nanti di Ramadan pun makanannya seperti ini. Amin. Ya, jangan tanggung kalau kita Ramadannya ingin berhasil ruhiyah, berhasil jasmaniah juga, yaitu menyehatkan tubuh kita semuanya. Tadi sekalian ya, saya harus menyampaikan ini karena khawatir urusan-urusan yang bersifat duniawi, yaitu kesehatan, di mana duniawi gak masuk dalam urusan agama, padahal dia bagian dari agama. Kata Rasul, sumu tasiku, saumlah kalian akan menjadi lebih sehat. Begitu ya, tadi sekalian yang Allah muliakan. Ya. Jadi sekali lagi, kokohkan niat kita di bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan puasa lillahi ta'ala. Dan kemudian puasanya hanya lillahi ta'ala, jangan karena sebuah hikmah. Masih hikmahnya ada karena kita beribadah, bukan karena hikmah. Ibadah karena total taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab kita beribadah, karena total taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ternyata akibat ibadah ada hikmahnya, itu tambahan keyakinan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Khawatir saya berpuasa supaya sehat, salah. Saya berpuasa lillahi ada dampaknya sehat, alhamdulillah. Begitu kira-kira, teruskan yang Allah muliakan ya. Kemudian sekali lagi niat yang kokoh dan niat dilaksanakan di malam hari. Di malam hari. Para ulama berdebat panjang, apakah boleh berniat di awal Ramadan untuk sebulan penuh, gitu kan? Ya, perdebatan ada, tapi saya ya memandang bahwa berniat puasa sebulan penuh di awal Ramadan diperbolehkan, silakan. Jadi 30 itu diniatkan semenjak awal. Ya. Dan alhamdulillah di kita biasanya habis tarawih ada bimbingan niat, ya kan gitu kan? Ada bimbingan niat. Khawatir lupa. Sampai niat dan asalnya urusan hati dilafatkan supaya bareng-bareng niatnya setelah sholat tarawih. Nawai itu
Saumawadin an ada fardhi syahr Ramadan hadhihi sanatillahi Allahu Akbar. Ada Akbarnya kan? Enggak ada. Begitu, itu adalah sebuah usaha dari para ulama kita yang mengajarkan kepada kita semuanya supaya ada niat bareng-bareng supaya gak lupa niat. Meskipun kata para ulama, kalau sudah sahur itu sudah niat sebetulnya. Gak mungkin orang sahur tanpa ingin berpuasa kan gitu. Tetapi tentu namanya juga ibadah ingin lebih sempurna, maka niat perlu dikokohkan sampai-sampai kita diperingat ayo niat bareng-bareng. Niat bareng-barengnya kemudian diungkapkan dalam lafaz yang terucap, yaitu nawaitu sawma wadi. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa dalam hati, bisa dilafalkan, dipersilakan. Itulah niat. Kenapa? Karena kalau tidak niat tidak sah puasanya. Kalau niat puasa sunnah boleh di pagi hari, kalau puasa wajib niat yang wajib sebelum fajar. Sebelum fajar bisa setelah maghrib kan, setelah maghrib, setelah isya, setelah tarawih itu sebelum fajar kan. Di waktu jam 12 malam, jam waktu sahur itu sebelum fajar. Tapi kalau niatnya setelah fajar, tentu fajar sudah tiba, sudah waktunya puasa, dia harus berpuasa. Tapi tidak niat, berarti puasa ini tamatkan, tapi hari itu jangan dihitung puasa karena tidak niat. Karena niat puasa wajib harus sebelum fajar. Puasa sunnah boleh niatnya setelah fajar. Ya Rasulullah suatu saat subuh, selesai sholat subuh, kemudian pulang ke rumah, tanya makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, ada makanan tidak? Kata Aisyah, hari ini tidak ada makanan sedikit. Kata saya, udah kalau begitu puasa saja. Akhirnya puasa pada hari itu karena tidak ada makanan sedikit pun. Kemudian dia berpuasa. Itulah jadi dalil bahwa puasa sunnah boleh diniatkan di pagi hari, tapi puasa wajib harus di malam hari. Malam yubayyit siyaman fala siyama. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari berpuasa, maka esok harinya tidak masuk kategori puasa meskipun dia memasukkan perut dari bulan sampai terbenam matahari. Yang pertama ya niat dalam pelaksanaannya. Yang kedua, mari kita melaksanakan puasa dengan puasa yang betul. Puasa perut, ya, puasa pikiran, puasa rohani sekaligus. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali dengan puasa khawas. Ada puasa khawas minimal. Kalau puasa umum, puasa awam, itu puasa anak-anak. Ya, pokoknya latihan saja mengosongkan perut dari terbit aja sampai terbenam matahari. Tapi banyak perilaku yang terlanggar, itu puasa anak-anak, puasa awam. Kalau naik sedikit jadi puasa khawas. Naik sedikit lagi lebih tinggi puasa khawas. Puasa kaum spesial, ya. Puasa orang-orang yang sangat spesial, khusus khawas. Khusus itu bahasa lainnya khawas. Sekalian, Imam Ghazali menuturkan puasa khawas atau khawas itu satu, pastikan ada puasa perut. Ya, tadi sudah saya singgung puasa perut ya kan. Buka dengan barang-barang yang baik, tidak lagi mengotori atau membatalkan detox yang sudah terjadi. Ya, usahakan kalau ada bukanya pakai kurma, kalau tidak pakai air putih. Jangan pakai bala. Ya bala boleh satu lah, boleh kan? Ya, ini sekalian. Boleh nggak ada pencerahan nanti puasa dan kesehatannya, sudah membahas tentang nutrisi terkait dengan berpuasa supaya lebih jelas. Kalau saya kan bukan dokter, bukan ahli gizi juga, ya hanya belajar sedikit dari YouTube gitu kan, dari Zaidul Akbar, dari Aderai gitu kan. Ada ajaran-ajaran unik terkait dengan urusan puasa, masuk urusan nutrisi makanan yang harus masuk ke perut kita, karena katanya you are what you eat. Kalian itu akan tampil seperti makanan yang kalian makan, gitu kan? Akan sehat seperti kalian makan makanan yang sehat. Akan tidak sehat ketika makanannya kemudian yang masuk kurang sehat dan bergizi. Nanti sekalian, jadi yang pertama pastikan perut kita berpuasa. Nah, ini yang unik nih ya, perlu direnungi oleh kita nih ya. Kata Imam Ghazali, puasa perut itu harus dipastikan bahwa makanan yang masuk di bulan suci Ramadan itu lebih sedikit dibandingkan makanan yang masuk di luar bulan suci Ramadan. Itu puasa perut. Apa logikanya sekarang? Logikanya bulan di luar puasa, bulan biasa,
Makannya kan 3 kali kan, makan pagi, makan siang, makan malam. Itulah gaya Eropa yang sudah masuk ke Indonesia. Dulu orang tua kita tidak ada makan malam, yang ada makan pagi dan makan sore. Paling kalau ada juga malam hari nyanget. Itu nyanget, makanan ringan gitu ya. Berubah makanan ringan lah, menjelang habis isya biasa gitu. Itu dulu. Karena makanya sore kan gitu, siang nggak ada makan. Makan pagi jam 9 biasanya atau jam 10. Nah kita sekarang bikin koresen ya, jam 7 udah makan ya kan, jam siang makan lagi. Itu gaya Eropa, karena perut kita termasuk tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau kita mau 2 kali kan makan juga bisa. Oke lah, sekarang kita sudah menyerah sama gaya Eropa, makan 3 kali gak masalah. Tambah snack jam 10, tambah snack jam 4 sore. Jadi seberapa ya, seberapa kali makan kan? Nah itu sekalian, kalau Ramadan itu kan berkurang jam makan kita kan. Makan pagi diganti makan sebelum pagi, itu makan sahur. Makan siang istirahat, makan malam dia majukan menjadi makan setelah maghrib, setelah terbit terbenam matahari. Logikanya makan 2 kali lebih banyak mana dengan makan 3 kali. Ayo, setuju Pak? Makan 2 kali lebih banyak mana dengan makan 3 kali? Bu? Banyak mana makan 2 kali makan 3 kali? Atau bapak-bapak yang suka lebih banyak makan ceritanya? Ya tentu lebih banyak makan 3 kali. Dengan demikian kita harus memastikan 2 kali makan itu lebih sedikit dibandingkan makan 3. Itulah seharusnya kita namanya puasa perut sebelum puasa-puasa yang lain. Tadi sekalian ya, puasa perut namanya. Tadi sekalian, kalau nanti ada sisa anggaran, karena ternyata ibu-ibu demikian pandainya membuat anggaran, ya asalnya diberi anggaran 3 kali makan, ternyata jadi 2 kali makan, ibu-ibu pasti ada tabungan, sekali makan nggak ada. Nah, tak ada tabungan sisa anggaran kan, sisa anggarannya dipakai untuk infak di jalan Allah. Setuju Bu? Udah kebayang manajemen keuangannya? Udah kebayang ya? Nah jadi sadar duit. Kira-kira seperti itu manajemen keuangannya ya. Jadi makannya 2 kali lebih sedikit daripada makan 3 kali. Memang seperti itu. Tadi sekalian seharusnya seperti itu. Memang hawa nafsu ya, makan sahur demi untuk supaya siang hari kuat gitu kan. Kemudian makannya banyak, kemudian makan saat makan buka demi karena balas dendam karena siang seharian tidak makan, makanya juga banyak, sehingga seringkali makan 2 kali jauh lebih baik daripada makan 3 kali. Itu harus kita kelola sebagai orang dewasa. Saya kira bisa mengelola itu dengan baik. Mari kita hadirkan kedewasaan kita mengelola itu ya, supaya puasa kita lebih paripurna, lebih sempurna di bulan puasa ini. Kita niatkan puasa ini puasa terbaik sepanjang hidup kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula, karena kata para ulama setiap kali puasa tiba, niatkan ini puasa terbaik sepanjang hidup kita. Kalau dulu begini, sekarang yang begini yang terbaik ditinggalkan, menjadi begini yang lain. Dan seterusnya ke depan seperti itu. Kalau nanti tahun depan ada umur lagi kita ketemu bulan puasa, maka niatkan juga sebagai puasa terbaik sepanjang umur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitu ya. Yang pertama puasa perut, puasa pikiran. Puasa pikiran kita, mari kita hanya berpikir terkait dengan masa depan kita yang paling jauh, yaitu masa depan akhirat kita. Dan kita berpikir dengan pikiran yang jernih. Di depan kita adalah masa depan, dan masa depan kita masa depan yang sangat pasti. Semua kita pasti tua, semua kita pasti sampai pada kematian, semua kita pasti masuk alam kubur, semua kita pasti masuk sama akhirat. Setiap kita dihadapkan pada 2 terminal. Terminal mana yang akan kita masuki? Surga atau neraka? Itu masa depan kita. Pikiran kita harus jauh memandang ke arah masa depan, karena insya Allah pikiran ke depan akan membuat pikiran kita jernih. Tadi sekalian, itu yang kedua ya, itu caranya puasa pikiran. Puasa ketiga puasa rohani. Rohani kita hanya berzikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak Quran yang kita baca, zikir yang lain kita baca. Jadi zikir kita lipat gandakan di bulan suci Ramadan, pahalanya amat sangat besar. Kata Rasulullah, ini salah satu zikir ya. Kata Rasulullah, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, ya, maka ghufirat khatayahu walau kana misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan
tasbih subhanallah wa bihamdihi tiap pagi sebelum terbit matahari atau sebelum terbit terbit matahari. Wa hina yumsi sebelum terbenam matahari sore hari. Jadi subhanallah wa bihamdihi dipakai sebelum terbit matahari, dibaca di sore hari sebelum terbenam matahari. Maka ghufirat khotoyahu walau kana mithla zabadil bahri, maka dia akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Itu dibaca ya. Atau dibaca yang lain-lainnya banyak, saya kira di buku zikir tentang beragam zikir yang pantas kita ucapkan, yang patut kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari puasa rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kebiasaan zikir mesti kita tingkatkan ya. Karena uzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikirlah pada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Ingat Allah yang sangat banyak, karena nikmat Allah itu ternyata langsung didapatkan dan kemudian tidak ada proses. Sebagian besar nikmat Allah tidak ada proses. Ya, bayangkan kalau kita untuk mendapatkan sedekah, untuk mendapatkan gaji, kan prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Prosesnya bisa dari mulai bekerja tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan gitu ya, baru ada gaji. Prosesnya panjang, itu dapat rezeki dengan jalan gaji dari manusia. Tapi ketika kita bernafas ada proses, tidak ada. Padahal kalau kita tidak bisa bernafas, gaji bermanfaat atau tidak? Bayangkan mahalnya oksigen ketika COVID kemarin. Kan pada saat COVID ada sejumlah orang yang akibat komorbid tidak bisa bernafas kan akibat serangan COVID, gitu ya. Akibat serangan COVID tidak bisa bernafas. Tadi sekalian, dan bernafas pakai bantuan oksigen. Berapa harga oksigen? Mahalnya luar biasa. Berapa oksigen yang kita hisap sepanjang hidup kita? Tidak terhingga sama sekali. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa proses yang diberikan kepada kita. Itu baru bernafas, belum yang lain-lainnya, belum kenikmatan kita memandang ya. Bayangkan di sini ada cairan kan? Ada cairan mata. Kalau cairan mata itu kemudian dihentikan, waduh, pedihnya luar biasa. Pedihnya luar biasa. Ada sejumlah kecil orang, ada beberapa orang yang kena penyakit cairan matanya tidak keluar, perih luar biasa. Setiap beberapa menit harus diancamkan gitu kan. Ada cairan baru bisa melihat lagi. Perih luar biasa ketika air mata tidak keluar di sela-sela mata kita. Luar biasa perihnya. Itu tidak bisa dihargakan sama sekali, luar biasa. Oleh karena itu, karena kenikmatan Allah begitu banyak, maka zikir pada Allah pun dzikron katsir, zikir yang sangat banyak. Silahkan zikir bisa subhanallah bihamdihi, bisa la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu qadir. Ya, pagi hari 10 kali, sore 10 kali, silahkan ya. Membaca salawat, silahkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari. Kata Rasulullah, man shalla alayya hina yusbihu wa hina yumsi 10 adrakat syafaat. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Oh, dasar luar biasa. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti tasbih tadi kan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali lewat Imam Muslim, lewat imam-imam yang lain. Kan kalau dihitung hanya 3 menit juga nggak sampai 100 kali. Pahalanya luar biasa. Nah, di hari-hari Ramadan ditingkatkan tasbih, tahmid, tahlil dan doa-doa yang lainnya, karena ternyata banyak banget doa yang pantas kita baca pada keseharian kita, termasuk tentu mari kita perbanyak untuk kekuatan rohani kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa sebulan tamat sekali di bulan suci Ramadan. Bisa kita tingkatkan. Ya, jadi ini Ramadan ini momentum ya, yang belum bisa baca Al-Qur'an, tempatnya, saatnya belajar membaca Al-Qur'an dengan baik. Barang siapa yang belum bisa baca Al-Qur'an, sudah bisa tapi belum bertajwid dengan baik, makharijul hurufnya belum keluar dengan baik, maka saatnya belajar tajwid dan makharijul huruf. Yang sudah bagus tajwid dan hurufnya,
saatnya memperbanyak tilawah setiap hari di bulan suci Ramadan. Ya, para sahabat diceritakan, diriwayatkan sejumlah sahabat Nabi. Ya, kalau sejumlah sahabat Nabi plus para pengikut para sahabat yaitu para tabi'in generasi setelahnya, itu di hari-hari biasa mereka termasuk malas menambahkan Quran satu kali sebulan, alias sehari satu juz. Itu termasuk kategori malas. Kebanyakan para sahabat para tabi'in rata-rata 15 hari tamat Al-Quran, ada yang 10 hari tamat Al-Quran. Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau Ramadan tiba, ternyata mereka banyak yang menamatkan Quran 3 hari dalam sekali 3 hari menamatkan Al-Quran Al-Karim. Gitu kan? Itulah bulan suci Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ini bacaannya kokoh, cepat dan benar, plus kemudian hadirin sekalian kuat, tidak ngantuk. Atau kalaupun ngantuk, saya tidak tahu ngantuknya. Ini riwayatnya banyak banget masalahnya. Ngantuknya kapan? Imam Syafi'i itu rata-rata kalau Ramadan tiba dia menambahkan 60 kali tamatan Quran pada bulan Ramadan. 60 hari. Jadi sehari 2 kali tamatan. Memang agak jarang seperti Imam Syafi'i hari ini sulit ya, tapi yang menambahkan Quran sehari sekali itu sudah banyak hari ini. Contohnya anak saya yang paling bungsu. Ya, anak saya yang paling bungsu Ramadan yang lalu itu dia menamatkan Quran 7 kali di 10 hari terakhir. Jadi rata-rata ada yang sehari sekali, sehari semalam sekali, ada yang 2 kali, 2 malam. Ya, ini 7 kali itu berarti kan ada yang sehari sekali gitu kan? Ya, alhamdulillah. Jadi saya awalnya dengar cerita dari mana-mana bahwa tamat Quran sehari sekali. Itu awalnya dapat cerita. Cerita tersebut itu dibuktikan oleh anak saya paling bungsu. Bapaknya belum bisa. Bapaknya paling hebat pernah bisa menamatkan Quran 3 hari baru tamat. Jadi sehari 10 juz, itu pun waktunya sedang umroh. Di luar umroh cara bisa. Tapi anak saya di luar umroh ternyata bisa menamatkan Quran sekali sehari semalam, karena dia di 10 hari terakhir bisa menamatkan 7 kali tamatan Al-Quran. Sekalian itu cerita mengokohkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kekokohan rohani itu kan akan kokoh yang lain-lain. Kira-kira di bangsa Indonesia ini, kalau bangsa Indonesia sudah bisa baca Quran seluruhnya, terus umat Islam di Indonesia sudah baca Quran sehari 1 juz, jika mau air jahatnya, jika betul, aman ya, aman banget, aman, dan bukan hanya aman, sejahtera juga. Di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ya, di masa Bani Umayyah, di masa beliau itu ada kemakmuran yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh sejarah Islam. Di masa beliau jadi khalifah, ternyata tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang berhak menerima zakat. Seluruh kaum muslimin berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada mustahik, semuanya menjadi muzaki. Di masa Umar bin Abdul Aziz sering digelari sebagai khulafa Rasyidin yang kelima. Jadi khulafa Rasyidin ada 4 kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, setelah kemudian ada Bani Umayyah, ada di situ putrinya Umar menikah dengan salah satu sultan di Bani Umayyah, kemudian memiliki putra namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia tuh cucunya Umar bin Khattab dari garis anak perempuan. Dan di masa dia berhasil menghadirkan kesejahteraan, ya, ditandai dengan tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Semuanya berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada mustahik, semuanya muzaki. Begitu kan? Ternyata ketika dilihat pada saat itu rakyat Umar bin Abdul Aziz paling malas baca Qurannya 1 juz per hari. Paling malas. Kadang-kadang mimpi ya. Ini mimpi atau benar gitu. Ini masyarakat bukan masyarakat mimpi, masyarakat benar ya gitu. Jadi jangan dikira bahwa ketaatan tidak berdampak pada kesejahteraan. Ketaatan itu justru akan membawa berkah dari langit dan dari bumi. Walau aman ahlul qura, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas
Kalau saja penghuni bumi dan kalau saja penghuni sebuah kampung, penghuni sebuah kota, penghuni sebuah provinsi, penghuni sebuah regional, sebuah kawasan beriman pada Allah, wattaqau dan bertakwa pada Allah. Apa kata Allah? Fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan kepada mereka keberkahan demi keberkahan dari langit dan dari bumi kepada mereka semuanya, berupa berkah dalam arti kesejahteraan dan rasa aman dalam kehidupannya. Itu ceritanya. Jadi jangan dikira bahwa ketakwaan tidak berdampak pada kesejahteraan, salah besar itu. Tong tawa-tawa teh mau benar, nggak bisa. Justru yang kaya raya orang yang bertakwa. Kalau selama ini ada orang yang bertakwa kaya raya, itu masih salah alamat. Jangan-jangan ketakwaannya bukan karena kecintaan Allah, tapi kemarahan Allah dalam bentuk kekayaan, kan gitu. Jangan salah. Khawatir kalau orang sering maksiat dapat harta banyak, mudah lagi. Jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan kemarahan Allah dalam bentuk mudahnya mencari harta. Karena ternyata harta yang dipakai, harta yang didapat bukan untuk ketaatan, tapi untuk judi dan lain-lain. Ya. Ada seseorang yang orang kaya ya, Ustaz, punten kumaha putra abdi, kumaha gitu Pak, eta putra abdi menjudi teh saya 200 juta sawangi. Cenah gitu ya. 200 juta mun urang sabaraha poe eta usaha. Lumayan kan gitu ya. Ieu mah sawangi cenah Ustaz. Sawangi teh saya 200 juta judi gitu. Itu ada. Siapa orangnya bisa diceritain ya, rahasia. Tapi jelas maksud saya adalah tentu ya kita tidak ingin harta yang kemudian dengan harta malah mudah berjudi gitu kan. Justru yang kita ingin harta yang dengan harta tersebut meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta sehebat apapun manakala kita tidak menimbulkan ketakwaan yang baru, ya rugi di mata Allah. Gitu kan? Tapi kita ingin kaya raya sekaligus ahli surga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya luar biasa tanpa hutang. Dan dia termasuk satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin surga tanpa hisab. Gitu ya. Tadi saya lihat ternyata dalam Islam itu bisa kaya, bisa takwa sekaligus. Silahkan jadi orang kaya dan takwa sekaligus. Silahkan jadi orang takwa dan kaya sekaligus. Gak ada tantangan dalam Islam. Karena ternyata 10 sahabat yang dijamin surga, 9 diantaranya orang kaya raya luar biasa. Hanya 1 yang tidak kaya raya. Begitu ceritanya. Itu pandangan Islam itu wah fleksibel. Islam itu seimbang. Kaya bisa, takwa juga bisa. Salah kalau kita memandang bahwa kekayaan untuk orang-orang yang tidak takwa. Salah. Dulu ternyata di masa lalu orang-orang hebat, orang-orang takwa justru kaya raya. Begitu hadirin sekalian, karena bisa mengajarkan visi yang jauh ke depan, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan orang miskin asalnya jadi kaya raya, ya, jadi kaya orang miskin asalnya jadi kaya raya karena ternyata dia berdagang, dia miskin bangkit berdagang, dagangnya berhasil, kaya raya luar biasa, dan dia mendapatkan beberapa kehebatan. Itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia umurnya panjang 120 tahun. Dia kekayaannya banyak, kaya raya banget, tapi takwanya luar biasa hebatnya, dahsyatnya. Dia umurnya panjang, kekayaannya banyak, ya. Dan berikutnya dia kaya, terus takwa, umurnya panjang, takwanya luar biasa. Ada yang ketiga. Ternyata dia juga pada saat yang sama selain kaya dan umurnya panjang, selain alim juga sebagai perawi hadis yang terbanyak, dia juga anaknya banyak gitu. Putra putri Anas bin Malik itu umurnya 120 tahun, putra putrinya 120 orang. Jangan tanya berapa istrinya, nggak disebutkan di sini. Ya jangan banyak kalau tidak bisa kan, tidak bisa mendidik bahaya kan begitu. Kalau beliau bisa mendidik dengan baik karena anaknya 120 orang, 90 diantaranya hafal Quran 30 juz. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kalau cerita kemajuan begitu ceritanya. Orang bisa takwa, bisa kaya sekaligus karena Islam itu agama yang seimbang. Silahkan kaya raya, gak ada hambatan apapun asal
kekayaannya dipakai untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya tentu tidak berguna, bahkan akan menjadi siksa di hari akhirat ketika kekayaan tidak berdampak pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kekayaannya, di mata Allah kecil. Ya. Di mata Allah sekaya apapun seseorang sekaya apapun orang di muka bumi ini, ketika tidak bertakwa gak ada harganya. Ketika tidak beriman gak ada harganya. Ya, sehebat apapun kekayaan orang, kalah dengan pahala 2 rakaat sebelum salat subuh. Rakaat al-fajri khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih hebat pahalanya daripada dunia dan segala isinya. Aman ya, begitu. Jadi rohani kita harus kepada kuat, ya. Kepada kuat dengan zikir, dengan banyak salat sunnah, dengan banyak membaca tahlil la ilaha illallah, banyak membaca tasbih, banyak membaca hamdalah, banyak membaca takbir dan zikir-zikir yang lainnya, termasuk zikir tilawah Al-Quran. Abdul Zikri tilawatul Quran Abdul Zikri alam itlaq. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal secara mutlak. Ya, zikir-zikir yang lain yang menyebut nama Allah paling afdal, termasuk paling afdal la ilaha illallah. Tapi bacaan Al-Quran karena dia kalam Allah, maka dia juga termasuk secara keseluruhan zikir yang paling mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kemudian kita kokoh rohani kita, aman, tentram kehidupan kita, termasuk kesejahteraan pun terdampak dari kekayaan yang luar biasa sebagaimana disebutkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, khawatir ada orang menyebutkan silakan takwalah kayak kaum santri itu, tapi miskin-miskin, yang maju-maju yang sekuler tuh, begitu tidak? Ya, ya bahwa kemudian yang kayak yang takwa belum kaya raya, belum waktunya. Misalnya datang waktu nanti ke depan di negeri ini orang-orang hebat, orang-orang kaya raya, tapi takwa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Mudah-mudahan itu adalah anak-anak kita di masa depan, insyaallah amin ya Allah. Udah ya. Berikutnya kalau sudah baik dalam persiapan, baik dalam pelaksanaan, yang ketiga baik dalam pengakhiran. Baik dalam pengakhiran. Ya. Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan manusia itu tergantung motivasi awal yang mendasarinya. Itu di awal kan. Tapi di akhir juga penting banget. Innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan seseorang tergantung titik akhirnya. Awalnya bagus, titik akhirnya buruk, ya buruk. Terbaik tentu awal bagus, tengah bagus, akhir bagus. Tapi masih bagus kalau awal kurang bagus, akhir kurang tengah kurang bagus, tapi akhirnya bagus. Masih bagus juga atau terbaik atau tentu awal, tengah dan akhirnya bagus. Terbaik, tapi minimal kita di titik akhir harus bagus dan seringkali justru titik akhir yang seringkali gagal. Di sinilah sebenarnya puncak kehebatan dan keagungan bulan suci Ramadan. Itulah al-ashr al-akhir. Itulah bagaimana kita menghidupkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mari kita hidupkan lebih baik lagi, baca Qurannya ditingkatkan lagi, zikirnya ditingkatkan lagi. Kemudian di situ ada sunnah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai dihidupkan, yaitu i'tikaf di masjid terdekat. Ya, ini masjid besar, tentu toiletnya juga cukup. Kalau sebelah sana ibu-ibu, sebelah sini bapak-bapak, saya kira cukup ya. Ya, tarawih, kemudian silahkan tidur malam hari, kemudian bangun, kemudian qiyamul lail. Setelah qiyamul lail baca Al-Quran, zikir dan lain-lain, menjelang kemudian sahur ya, menjelang makan sahur, habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh jangan tidur, karena bukti kita berhasil tahajud di malam hari, di pagi hari itu nasyatan thayyiban nafsi. Di pagi hari itu gesit ya, dan tidak ngantuk, kemudian jiwanya tenang. Itulah tanda-tanda seseorang berhasil sholat di malam hari. Kalau di pagi hari ternyata habis sholat gemprak ya, ternyata kalau bulan Ramadan mah habis itu gemprak gitu ya. Jangan. Kalaupun terpaksa nggak kuat harus tidur, tunggu sampai terbit matahari. Tunggu sampai terbit matahari, jangan tidur. Usahakan melek sampai terbit matahari. Usahakan ya melek terus, nanti sampai kailula di siang hari. Silakan kalau siang hari, apakah itu qabla zuhur maupun ba'da zuhur, untuk melaksanakan kailula. Itu kailula itu adalah sunnah Nabi, tidur sejenak di siang hari menjelang zuhur atau setelah zuhur. Silakan kailula.
malam hari tentu bukan khairul lah. Di pagi hari bukan khairul lah. Itu mengantuk ya. Kalau ngantuk di pagi hari itu ada campur syaitannya, ada campur setannya ya. Kan tadi malam perasaan gak kurang tidur, tahajud juga ya setengah jam menjelang subuh gitu. Ya segar gak ada masalah, gak kurang, tapi pagi hari tetap banyak ngantuk. Nah itu sudah ada unsur setan ya. Di situ perlu dilawan dengan dikit dan gerak-gerak ya. Itulah gerak badan, olahraga dan lain-lain. Tadi sekalian, dan kemudian ya tentu di malam di hari-hari terakhir itu selain ditingkatkan segala amal soleh kita, karena amal soleh di hari-hari akhir menentukan, juga jangan lupa i'tikaf kalau memungkinkan, kalau tidak gak ada masalah, dan kemudian jaga cari Lailatul Qadar ya. Huwa khairun min alfi syahrin, dia lebih baik daripada 1000 bulan insyaallah ya. Tentu kalau ya ini kan urusan tradisi Bu ya, tradisi harus ada kue, harus ada masakan dan lain-lain, dengan disiasati depannya ya. Jadi mungkin di siang hari bersiasat untuk bikin kue, atau kuenya udahlah ada tabungan beli saja sudah jadi gitu kan. Toh ketika lebaran tiba juga gak dimakan-makan banget kok, jadi pajangan kebanyakan ya. Nggak usah kemudian urusan-urusan yang seharusnya kita meningkatkan zikir dan doa serta mulia kepada Allah, di situ harus menjadi fokus kita, malah kita fokus untuk yang lain-lain ya. Apakah disunahkan ganti baju? Silahkan, tapi tidak juga nggak apa-apa. Sebab sunnah Nabi itu menyatakan bahwa kalau di pagi hari nanti di hari raya Idul Fitri, pakailah pakaian yang terbaik yang ada, bukan harus beli. Wa yalbasu bi ahsani ma yakun. Hendaklah seseorang ketika masuk mau sholat Idul Fitri, pakailah pakaian yang terbaik yang dimiliki, bukan harus beli, bukan kan? Kemudian wa ta'attara bi ahsani ma yakun. Kemudian dia menggunakan minyak wangi dengan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki. Begitu kan? Itu dua kalimat itu yang ada pada hadis Nabi. Tentu bagi perempuan kalau keluar rumah dilarang pakai minyak wangi. Silakan pakai minyak wangi saat akar kebak di bumi, silakan. Ya, berhadapan dengan suami masing-masing. Tapi ketika keluar rumah bagi perempuan dilarang pakai minyak wangi. Tapi juga tidak harus kemudian kurang nyaman pakaiannya, agak bau dan lain-lain, jangan. Tapi minyak wangi yang sewangi laki-laki dilarang dipakai keluar rumah. Di luar rumah silakan. Tapi bagi laki-laki silahkan, dalam rumah walaupun silahkan menggunakan minyak wangi yang baik yang kita miliki. Nanti sekali Allah muliakan ya, silahkan tawafnya di dalam masjid, bukan tawaf di pasar maupun di mall gitu ya. Ini tantangan ini bagi ibu-ibu, terutama tantangan ya. Kalaulah perlu masakan, mungkin kan sekarang ada tata cara masakan setengah jadi gitu ya, setengah jadi begitu kan, ditaruh di tempat yang dingin, kulkas begitu. Udah taruh aja, kita nyaman aja itikaf terus-terusan, taruh sudah agak lama seminggu sebelumnya atau 10 hari sebelumnya. Nanti ketika selesai Idul Fitri akan dihangatkan. Selesai Idul Fitri, saya sholat maksud saya, dihangatkan sehingga menjadi hidangan di bulan suci di saat Idul Fitri. Begitu aja sekalian. Jadi ini kira-kira tips, sebagiannya pengalaman, sebagiannya macam-macam begitu yang saya ungkapkan. Ya, mudah-mudahan menjadi bagian dari kebaikan bagi kita semuanya, sehingga Ramadan yang akan datang sebentar lagi, sekarang tanggal 22 bulan Sya'ban, besok 23 ya, berarti tinggal kurang lebih 7 hari, 6 hari 7 hari lagi. Antara tanggal 11 tanggal 12 kita sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Ramadan terbaik yang kita alami insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu ya? Ada ya? Ada pertanyaan Bu? Yang ditaraskan itu penting banget gitu ya? Kayaknya bahaya orang tutup Bu ya? Kita berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.